Ya. Tolong mic-nya dimatiin. Adik-adik, teman-teman, dan sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang telah kita sepakati bahwa setiap kita kuliah, mohon kameranya dibuka dan kelihatan wajahnya. Ini masih banyak. Ini yang presensi 53, tapi partisipannya kok 47 nih. Maaf Pak, mungkin tadi ada nama yang double Pak. Oh gitu. Iya Pak, namanya double. Kok Dan bisa biasa juga temuan? Kan biasa ada yang biasanya ini kalau Pak. sudah tertolak. Ngebug paling Kalau Pak. ini biasa ada yang satu akun berdua Pak. Saya berdua Pak sama Miko Pak. Bukan, presensinya satu toh? Baik, nanti coba kita lihat lagi. Baik, adik-adik dan teman-teman semua, kemarin telah kita sampaikan kenapa kita itu butuh agama, gitu ya. Karena manusia itu ilmunya terbatas, manusia itu punya rasa takut, hidup ini seperti lalu lintas, kemudian kita ini juga menjadi khalifah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk kepada agama Islam. Apa pengertian agama Islam itu? Yang pertama, secara bahasa, secara etimologis, aslama yuslimu islaman, ya, aslama yuslimu islaman artinya tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ya. Tunduk berserah diri kepada Allah itu artinya bahwa keberadaan kita ketika sudah mengakui sebagai innani minal muslimin, saya ini termasuk orang yang berislam, itu artinya kita mau diatur oleh Allah. Ya, kita mau tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah itu artinya apapun yang menjadi keinginan, kemauan dari Allah untuk kita, itu kita bersedia untuk melaksanakannya. Nah, itu namanya orang berislam. Sehingga apa? Kalau orang mengatakan dirinya seorang muslim, tapi ternyata hidupnya tidak mau tunduk kepada kemauannya Allah, ya tidak mau tunduk kepada keinginannya Allah, tetapi tunduk kepada keinginan dirinya sendiri, keinginan hawa nafsunya, keinginan kesenangannya, maka orang itu sebenarnya bukan seorang muslim. Ya. Jadi kalau orang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, maka sesungguhnya orang seperti itu tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dia tidak tunduk. Ya. Kenapa? Karena dia tidak berserah diri. Itu dari aspek bahasa ya, dari aspek etimologis. Kemudian kalau dari aspek istilah, kalau kita menyebut agama Islam, adik-adik, maka pengertiannya adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang ajaran-ajarannya telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia pada setiap zaman demi keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Ya, jadi yang pertama kuncinya itu kata kuncinya Islam itu agama Allah. Ya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada seluruh umat manusia dan untuk keselamatan mereka dunia dan akhirat. Sehingga kalau kita membaca sejarah bahwa
kita mengetahui ya, kemarin ada meyakini terhadap rasul-rasul kan. Semua nabi, semua rasul itu perannya sama, tugasnya sama, yaitu membawa risalah, ya, risalah dari Allah untuk memperkenalkan Allah kepada umatnya, kepada komunitasnya, kepada kaumnya. Tetapi yang menjadi catatan bahwa perbedaan antara Rasulullah SAW dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang lain itu hanya diutus untuk kaum tertentu, untuk komunitas tertentu, umat tertentu. Ya, bisa kita sebut sebagai nabi lokal, kira-kira begitu. Hanya untuk kaum Bani Israel, hanya untuk kaum Tsamud, hanya untuk kaum Ad, ya, dan yang lain. Tapi Rasulullah ini ya kepada seluruh umat manusia, ya, terutusnya itu untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau yang lain itu nabi lokal, beliau ini adalah nabi global, kira-kira begitu. Sehingga memang peran yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mandat sebagai nabi terakhir, rasul terakhir ini untuk seluruh umat manusia. Ya. Nah, sehingga Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, kalau kemarin kita membicarakan tentang iman kepada salah satunya kitab-kitab Allah, maka kitab Al-Quran ini kitab yang merangkum dari seluruh apa yang dulu pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya. Sehingga aturan agama, jadi kalau dulu ada kitab Taurat, kemudian ada kitab Injil, ya begitu, maka apa yang ada dalam Injil, apa yang ada dalam Taurat itu mestinya sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah Al-Quran. Ya. Seperti kalau ada undang-undang, ya, di Indonesia ini kan sering ada namanya amandemen undang-undang. Maka ketika sebuah undang-undang itu ada amandemen, ya, diganti, disempurnakan, maka yang berlaku adalah undang-undang yang terakhir. Ya, yang berlaku adalah undang-undang yang terakhir. Nah, di sini menunjukkan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah ini sebagai kitabnya umat Islam, yaitu mandatnya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, sepanjang zaman. Ya, sepanjang zaman. Dan tentu tujuan utamanya adalah untuk sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ya, keselamatan, kebahagiaan dunia maupun keselamatan kebahagiaan akhirat. Itu dari aspek istilah ya, atau terminologisnya. Sehingga kalau ada orang tanya, Pak, apakah nabi-nabi sebelumnya itu agamanya juga Islam? Ya, ya secara hakikat sama, tetapi Islam sebagai apa ya? Islam sebagai label, Islam sebagai nama itu ya baru muncul pada zaman Rasulullah SAW. Tapi hakikat ajaran yang disampaikan oleh para nabi, para rasul sebelum-sebelumnya itu sama. Ya, yaitu memperkenalkan Allah sebagai Tuhan kepada umat manusia. Tapi Islam sebagai nama, ya, Islam sebagai nama agama itu baru muncul pada masa Rasulullah SAW. Maka dalam ayat itu ada kalimat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Ya. Berarti Islam sebagai nama agama itu baru ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan adik-adik dalam foto ini tentu ilustrasi ya. Islam yang dibawa oleh Rasulullah tadi itu, ya, pertama kali nanti akan disampaikan kepada masyarakat Mekah ini. Ya, masyarakat di mana mereka itu menyembah berhala. Ya, Tuhan mereka itu adalah para patung. Ya, patung-patung yang menjadi sesembahan, ya, menjadi pusat. Kalau dia punya problem, kalau dia punya masalah, itu datang ke patung-patung ini. Dalam sejarah ini, adik-adik, di sekitar Ka'bah ini,
itu tidak kurang ada 300 patung. Jadi setiap komunitas, setiap kelompok itu punya patung masing-masing. Ya, patung-patung yang besar itu yang kita kenal ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat, itu patung-patung yang senior lah kira begitu. Tapi yang kecil-kecil tuh banyak. Jadi RT punya patung sendiri gitu loh. Ada kelompok arisan punya patung sendiri. Kira-kira begitu. Kenapa kok patungnya sangat banyak? Sampai di atas 300. Ya. Sehingga Al-Qur'an kemarin telah kita sampaikan ya, semua pengakuan manusia tentang Tuhan selain Allah itu kan kemarin telah kita sampaikan pasti salah. Makanya Al-Quran itu ketika menyapa orang-orang Mekah dengan Tuhan yang banyak itu, mereka pernah ditanya, kenapa Anda kok patungnya banyak? Tuhannya kok banyak? Alasan mereka adalah karena problem kami banyak. Masalah kami banyak, maka kita butuh Tuhan yang banyak. Lalu Al-Quran bertanya begini, kalian lebih suka mana? Kerja dengan kerja di satu tempat, bosnya banyak dengan bosnya satu. Juragannya banyak dengan juragannya hanya satu. Ketika mereka ditanya seperti itu, orang-orang Mekah juga menjawab, tentu kami lebih senang bekerja kepada bos yang satu. Kenapa? Kalau bos saya banyak bisa membingungkan. Bos yang ini perintah ini, bos yang ini perintah ini, bos yang ini perintah ini, maka menjadi pekerjaannya tidak efektif. Tapi kalau perintah bos satu dan tugasnya satu itu jelas. Maka kata Al-Quran, nah kenapa kalian kok punya Tuhan yang banyak? Tuhan yang benar itu ya hanya satu. Ya, itu cara Al-Quran untuk mengajak berpikir rasional kepada orang-orang Mekah. Jadi di tempat inilah kira-kira adik-adik Islam itu datang, Al-Quran itu diturunkan, Rasulullah itu dilahirkan. Ya, di masyarakat yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Ini ilustrasi ya. Masyarakat jahiliyah itu maknanya masyarakat yang penuh dengan kebodohan. Terutama kebodohan itu dari aspek akidahnya, dari aspek keyakinannya. Tapi kalau dari aspek perdagangan, dari aspek syair, itu orang-orang Mekah itu sudah ahli. Ya. Tempat ini adik-adik, tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Ya. Ini namanya Maulidur Rasul. Ya. Nah, tempat ini sekarang dibangun oleh pemerintah Saudi sebagai Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Ya, sebagai perpustakaan. Jadi Rasulullah itu lahir di tempat ini. Tentu bukan bangunan ini ya. Tapi karena orang-orang Saudi atau pemerintah Saudi itu ahistoris. Ahistori itu mereka itu tidak mau merawat tinggalan-tinggalan sejarah. Sehingga nyaris bangunan-bangunan yang bersejarah termasuk rumahnya Rasul itu kemudian secara fisik dihilangkan. Ya. Bahkan rumahnya Khadijah itu juga dekat dengan Masjidil Haram itu juga dihancurkan. Sekarang justru dibuat untuk ini, untuk apa namanya, toilet, untuk kamar mandi. Termasuk kalau kita datang ke Ma'la, ya, makam di Mekah, di mana di situ banyak para sahabat, makamnya para ulama, para wali, itu semua. Halo. Siapa ini? Itu semua diratakan dengan tanah, sehingga tidak ada lagi tanda bahwa ini makamnya sahabat ini makamnya ulama ini makamnya imam ini, itu enggak ada. Ya. Disinilah adik-adik ya, jadi Rasulullah itu dilahirkan ya. Kemudian Rasulullah tumbuh berkembang ya tadi. Jadi kota Makkah yang penuh dengan patung, masyarakatnya disebut dengan kafir jahiliyah. Kemudian Rasulullah lahir. Ya, ini kita berada di bulan Maulid kebetulan. Setelah Rasulullah itu berkembang, tumbuh,
Nabi itu sering kemudian sebelum jadi nabi ya, itu beliau melakukan tahanus namanya. Melakukan tahanus semacam meditasi begitu, yaitu di Gua Hira ini. Ini namanya Jabal Nur. Abror, kamu guyang-guyu terus ikut kuliah nggak ini? Catat deh kamu. Ikut kuliah nggak? Kok kayak bercanda terus dengan siapa itu? Baik, jadi adik-adik, Rasulullah itu sebelum diangkat jadi nabi, beliau sering bertahanus atau semacam meditasi di tempat ini, ya. Namanya Jabal Nur. Jabal Nur itu maknanya gunung cahaya. Kemudian di puncaknya itu ada gua yang kita kenal dengan Gua Hira, ya. Ini babu ghor, babun itu pintu, ghor itu gua. Jadi kalau mau masuk itu memang agak sulit sebenarnya. Ya. Nah, di tempat inilah Rasulullah itu pertama kali mendapatkan wahyu. Ya, ini guanya yang ini. Jadi tadi pintu itu dari sini. Jadi ini kayak tumpukan batu begitu, guanya yang ini orang berdiri ini. Jadi ini berada di puncak gunung tadi ini. Dan ini bisa naik ya kalau kita umroh gitu ya, bawa jamaah itu kadang kita bisa naik sampai ke atas. Tapi ya cukup melelahkan. Ya, cukup membutuhkan energi yang besar. Nah, disinilah Rasulullah itu mendapatkan perintah, mendapatkan wahyu pertama kali. Makanya di sini juga ditulis ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, Ghar Hira. Ya, yaitu Gua Hira. Jadi 5 ayat di dalam surat Al-Alaq itu turun di sini sebagai pertanda bahwa Muhammad diangkat menjadi seorang nabi, Muhammad diangkat menjadi seorang rasul dengan turunnya wahyu pertama itu. Ya. Makanya begitu mendapatkan perintah ini atau suruh baca ini kan awalnya Nabi nggak bisa. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Sampai beliau itu didekap oleh malaikat Jibril, baru kemudian dibacakan. Kemudian Rasul juga mengikuti kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat di dalam surat Al-Alaq itu turun di Gua Hira ini. Ya, Ghar Hira. Nah, dari sinilah maka kemudian Rasulullah itu sudah mendapatkan perintah ya, untuk pelan-pelan menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat Makkah tadi. Sehingga kurang lebih Rasulullah itu dakwah selama 12 tahun ya, di Mekah ini. Maka pelan-pelan umat Islam ya semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Sehingga Mekah yang dulunya sebagai pusat berhala, kota Mekah dulunya menjadi pusat patung-patung, ya sumber kemusyrikan, kemudian berubah ya menjadi pusat peribadatan Islam. Jadi memang Ka'bah itu adik-adik sebelum Rasulullah lahir itu sudah ada Ka'bahnya itu. Ya. Sehingga pada saat Rasulullah kemudian mendakwakan Islam di sekitar Ka'bah ini dulunya patung-patung ya. Yang foto yang ilustrasi pertama tadi itu. Tapi ini sudah menggambarkan umat Islam sudah bertawaf ya, ibadah tawaf, kemudian nanti melakukan sa'i ya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Islam berkembang, memang Rasulullah itu sempat pindah ke Madinah. Ya, setelah dakwah kurang lebih 12 tahun, di mana di Mekah itu dicaci maki, dihina, dilempari kotoran onta, dianggap gila, sampai kemudian Rasulullah itu diperintahkan hijrah ke Madinah. Ya. Setelah di Madinah kurang lebih 7-8 tahun, Rasulullah itu bisa membebaskan kota Makkah ini, yang dulunya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Sehingga setelah dibebaskan, Mekah sepenuhnya di bawah kekuasaan Rasulullah. Sehingga apa? Setiap umat Islam ketika mau melaksanakan umroh, mau melaksanakan ibadah haji, itu sudah tidak ada yang mengganggunya. Ya, karena Mekah sudah dikuasai. Nah, ini kira-kira adik-adik, kemudian Islam itu berkembang yang luar biasa. Ya, ini Ka'bahnya. Ini gambar orang sholat ini. Yang memanjang ini tempat sa'i namanya. Tapi foto ini sebenarnya sudah tidak mewakili konteks sekarang ini. Jadi, kalau ada menara dua begini ini, biasanya menunjukkan pintu utama masjid. Ya, ini namanya Babul Malik Abdul Aziz. Pintu satu ini. Jadi pintunya banyak masjid. Ya. Nah, ini gambar yang sekarang kira-kira seperti ini. Ya. Masjidil Haram sekarang ini. Jadi ini Ka'bahnya, adik. Ini hotel paling tinggi di Mekah, namanya Zamzam Tower, miliknya raja. Jadi di bawah sini ada tulisan Al-Waqf Khodimul Haramain. Ya, wakafnya raja, pelayan dua kota suci, lil Haramain, untuk kota suci Mekah Madinah. Ini sekarang ini yang namanya Hotel Zamzam ini jamnya ini jam paling besar di dunia ini. Rentang tengahnya ini kurang lebih 50 meter itu. Luas panjang lebarnya jam. Ini kalau dari jarak 15 km kalau kita melakukan city tour di Mekah, maka hotel ini dari kejauhan kelihatan. Nah, ini Masjidil Haram sebagai pusat ibadahnya umat Islam yang bisa menampung jutaan orang. Dan disinilah Rasulullah tadi dilahirkan, lalu dakwah berkembang sehingga Mekah ini menjadi pusat dari perkembangan Islam. Nah, ini adik-adik. Jadi ini yang kecil hitam ini Ka'bahnya ini. Ini tadi yang Zamzam Tower itu. Dan ini proses pembangunan. Jadi gunung-gunung itu dihancurkan, diratakan, lalu untuk perluasan masjid dan juga hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram. Jadi Mekah ini, adik-adik, Masjidil Haram ini terutama itu berada di tengah-tengah lembah. Jadi dikepung oleh gunung. Makanya pada tahun 40-an itu dalam masjid itu pernah banjir. Ya, Mekah itu pernah banjir, sehingga termasuk di dalam masjid itu banjir. Ya. Sehingga tawaf itu nggak jalan tapi pakai berenang, karena dalam masjid ikut banjir. Nah, itu kota suci Makkah di mana Rasulullah dilahirkan, Islam diturunkan, Al-Quran diturunkan. Nah, nanti kalau sudah jadi itu, ini maketnya seperti ini. Ini Ka'bahnya. Nah, ini bentuk perluasan yang nggak tahu tahun berapa nanti akan seperti ini. Tapi maketnya seperti ini. Baik, kemudian saya ingin sedikit menjelaskan tentang, jadi di kota Makkah tadi itu, kota suci Makkah. Kenapa sih disebut kota suci? Ya karena tanah yang oleh Allah dimuliakan. Maka disebut sebagai tanah haram. Tanah haram itu karena tidak semua orang boleh masuk.
Orang bisa masuk ke Masjidil Haram, bisa masuk di kota suci Makkah, apalagi masuk di Masjidil Haram, itu harus orang yang suci. Artinya orang suci itu orang Muslim. Ya, non-Muslim tidak boleh masuk. Nah, di tengah kota Makkah ada Masjidil Haram, di tengah Masjidil Haram ada Ka'bahnya ini. Ya, Ka'bah di mana ini bangunan paling suci di muka bumi. Ya, jadi nomor-nomor ini menunjukkan, ya, nomor 1 ini Hajar Aswad, batu hitam yang ada di sudut Ka'bah dekat dengan pintu Ka'bah. Lalu nomor 2 itu adalah pintu Ka'bah, ya, Babul Ka'bah. Kemudian nomor 3 ini ada talang dari emas, talang air, Mizabur Rahmah. Lalu kemudian ada pondasi. Lalu ada Hijir Ismail. Hijir Ismail ini dulu, kenapa disebut Hijir Ismail? Karena di tempat inilah zaman Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail itu dibuatkan tempat oleh Nabi Ibrahim. Makanya dalam ayat itu ada kata-kata inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Jadi aku letakkan, kata Ibrahim kepada Allah, ya Rob, saya letakkan istriku, anakku, Hajar dan Ismail di dekat rumahmu yang suci. Maka rumah suci ini, meskipun dulu tentu tidak seperti ini, itu sejak Nabi Ibrahim sudah ada. Sejak Nabi Ibrahim sudah ada. Kemudian ini multazam. Multazam itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Kemudian nomor 7 ini ada adik, ini namanya Makom Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan kuburan ya, tetapi batu yang dulu dipakai oleh Nabi Ibrahim pada saat merenovasi Ka'bah, pada saat menyempurnakan Ka'bah. Oke, itu kemudian, nah ini kalau kita lihat, ya, ini pada musim umroh ini ada nih. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu, kenapa sih orang haji itu kok harus ke Mekah? Ya, kenapa orang umroh harus ke Mekah? Kalau dalam ayat Al-Quran, dalam surat Ali Imran itu Allah mengatakan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya tempat yang mula-mula ditetapkan oleh Allah untuk beribadah bagi manusia itu adalah Makkah dan menjadi petunjuk wa hudal lil alamin, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Makanya di tempat inilah pelaksanaan haji itu dilaksanakan. Ya. Karena haji itu di Makkah, maka biayanya juga besar. Daftar tunggunya sekarang itu sudah di atas 30 tahun kalau di Jogja ini. Ya, Anda silakan berdoa semoga bisa datang ke tempat ini gitu ya. Untuk bisa melaksanakan ibadah di dalam Masjidil Haram, bisa beribadah di dekat Ka'bah. Sehingga bisa tawaf di sini, jangan hanya tawaf di Malioboro. Tawaf itu kan keliling. Jadi kalau orang tawaf di Ka'bah itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Oke. Dan Ka'bah ini bisa dimasuki ya, adik-adik. Jadi secara teknis Ka'bah itu bisa dimasuki. Nah, ini gambarnya Presiden Anda ini. Pak Jokowi dan keluarga diizinkan oleh raja untuk memasuki Ka'bah. Ya. Ada orang tanya, Pak, kalau orang sudah masuk Ka'bah, ngapain di dalam? Ya, di dalam itu diperintahkan untuk sholat sunnah. Lalu ditanya lagi, kalau di dalam sholatnya menghadap kemana? Kalau sudah di dalam Ka'bah itu ya menghadapnya terserah. Karena sudah berada di pusat. Mau ke barat, mau ke timur, mau ke utara, ke selatan itu secara hukum boleh. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau tanya, silakan kalau ada yang tanya. Monggo kalau ada yang tanya.
Coba ya, sebelum saya lanjutkan ya, adik yang saya panggil namanya kalau ada tolong bilang hadir. Yang saya panggil namanya kalau ada tolong bilang hadir. Wisnu ada? Hadir, Pak. Hadir. Salman? Dimas? Hadir, Pak. Atoya? Fauzia? Hadir, Pak. Ramadana Dipa? Hadir, Pak. Afra Habibi? Hadir, Pak. Rifan Mabel Tovani? Hadir, Pak. Ratu Permata? Hadir, Pak. Lentera? Hadir, Pak. Di Lentera? Hadir. Oke. Miftah Handika? Hadir, Pak. Aziz Mustafa? Hadir. Diki Saputra? Wow, ini Hadir, Diki. Pak. Ini kok bisa 3 kali, gimana ini? Double terus, Pak. Siapa lagi yang double? Oh, Ilham ini. Ilham Akbar ini double 2. Diki tadi double 3. 4, Pak. 4 malah. Kok iso ya? Ini Ilham Akbar ini. Baik, berarti memang ada yang double ya. Ini kan partisipannya 48. Baik, ada yang tanya enggak sebelum saya lanjutkan? Monggo silakan kalau ada. Pak, saya belum tercatat, Pak. Eh? Saya belum tercatat, Pak. Tercatat gimana maksudnya? Belum ini, apa namanya, tercatat di presensi. Yang hari ini sama yang minggu kemarin, Pak, ternyata. Kok enggak tercatat tuh kemana? Kurang tahu. Kemarin presensinya tulisannya berhasil, tapi setelah saya cek nggak ada, Pak. NIM-nya berapa? Jadi gini ya, kalau masalah IT saya nggak tahu ya. Saya kan hanya buka gitu aja ya. Kemudian tercatat tidaknya saya nggak tahu itu. Itu karena sistem ya. Oh, gitu. Tapi kalau Anda merasa kemarin masuk lalu tidak, ya saya hanya bisa mencatat pakai ini, pakai manual ini. Ini ada nama Anda semua ini. Siapa tadi yang nggak tercatat? Lutfi, Pak. NIM-nya berapa? 2312 2954. Muhammad Lutfi Taufikul Hakim. Yes, itu, Pak. Sejak pertemuan kapan yang nggak tercatat? Yang minggu kemarin aja, Pak. Baik. Ya sudah saya catat. Baik, terima kasih, Pak. Rizky ada Rizky, ketua kelas ada? Ada Pak, ada Rizky? Pak. Hadir Pak. Baik. Ini teman-teman sudah semua ya, grupnya ya, kelompoknya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pada jadi belum makalahnya? Sudah Pak. Saya sudah sama anak-anak. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan di awal ya, tolong jadi makalahnya yang baik lah, kita begitu nanti dikumpulkan. Nanti saat lihat kalau ternyata tidak sesuai yang kita sampaikan di awal ya, mungkin direvisi atau kalau tidak ya sudah saya nilai sebagaimana apa adanya. Tapi tolong yang belum untuk dibuat yang baik. Kalau untuk bahannya insya Allah di internet banyak lah. Oke, ada yang tanya nggak ini? Saya Pak, Ya, apa? kalau di Al-Quran agama yang diridhoi hanyalah agama Islam, apakah agama lain itu musyrik Pak? Apakah agama Lain musyrik. lain musyrik? Sorry, Wahyu ya? Iya Pak, makasih. Baik, terima kasih Wahyu. Nah, tentu kalau kita menyebut bahwa
agama yang diridhai oleh Allah itu hanya agama Islam ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah itu hanya Islam. Itu ayat Al-Qur'an. Ya, maka agama-agama yang lain selain Islam apapun ya, yaitu dianggap musyrik. Ya, musyrik dalam pengertian meyakini terhadap adanya Tuhan selain Allah. Ya, meyakini adanya Tuhan selain Allah. Termasuk umpamanya di dalam Al-Quran itu sudah ada penjelasan tentang kesalahan konsep Trinitas. Di Al-Quran itu ada ayat Innallaha tsalitsu tsalatsah. Innallaha tsalitsu tsalatsah. Sesungguhnya Allah itu salah satu di antara 3 oknum Tuhan. Jadi kesalahan tentang konsep Trinitas, kesalahan tentang pengakuan adanya Tuhan selain Allah, maka itu menjadikan kelompok tadi atau orang yang meyakininya di luar Islam itu dianggap musyrik, ya, dianggap menyekutukan Allah. Ya. Sehingga dengan demikian ya, agama apapun atau keyakinan apapun yang meyakini, mengimani, mempercayai adanya Tuhan selain Allah, maka dia bisa disebut musyrik. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran ya, ketika berbicara, memang pada awalnya kalau kita menyebut kaum musyrikin, ya itu awalnya adalah orang-orang Mekah, orang-orang yang tadi, yang foto yang awal-awal tadi, menyembah berhala, menyembah patung. Karena kalau di Madinah, itu komunitasnya tidak sama dengan di Mekah. Jadi pada saat Rasulullah pindah ke Madinah, kalau di Madinah itu komunitasnya sudah banyak orang beragama. Maksudnya itu ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, begitu. Tapi kalau di Mekah itu memang penyembah berhala. Ya. Sehingga ketika di Mekah orang-orang disebut orang kafir Quraisy, ya, di mana dia menyekutukan Allah dalam wujud bentuk menyembah patung. Kalau di Madinah itu tidak ada orang menyembah patung, tetapi yang disembah sesuai dengan keyakinannya tadi itu. Nasrani, ya berarti dia menyembah Yesus. Majusi itu mengatakan Nabi Uzair itu anak Tuhan. Ya, kalau Nasrani, Isa anak Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa selain Muslim, maka orang itu bisa disebut sebagai musyrik. Ya, disebut orang yang menyekutukan Allah. Karena mengakui adanya Tuhan selain Allah. Ya. Kira-kira begitu, sobat tadi. Wahyu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi satu kalau ada. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan Lutfi. Coba Lutfi ya. Iya. Jadi NIM-nya 23122954, Pak. Iya. Silakan. Pertanyaan saya adalah, bukankah kalau misalkan kita berhukum kepada yang lain itu termasuk musyrik ya, Pak? Kan berhukumnya ke selain Allah, Pak. Kan kalau dihukumnya Allah kan mencuri itu potong tangan, artinya korupsi harusnya potong tangan, Pak. Ya. Mencuri kan korupsi itu kan mencuri uang rakyat ya. Itu kan berarti harusnya potong tangan kalau dihukum Allah. Tapi kalau dihukum kita kan penjara, Pak. Jadi apakah kita termasuk menyekutukan Allah dalam berhukum atau tidak? Itu sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Oke, jadi begini. Di dalam menerapkan hukum, jadi kalau kita umpamanya berbicara tentang tadi ya, dicontohkan kalau mencuri potong tangan, kemudian mungkin kalau orang berzina itu dihukum rajam, dan seterusnya lah. Ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana ketika dalam konteks Indonesia, di mana hukumnya tidak seperti itu? Apakah kemudian kita menjadi bagian dari, tadi ya, bahasanya musyrik? Tidak sampai seperti itu. Karena begini, hukum Al-Quran itu kalau ingin diberlakukan, itu dia menjadi hukum formal dulu. Ya. Jadi artinya kalau syariat itu ingin diberlakukan, dia tidak boleh diberlakukan kecuali dia menjadi hukum positif. Ya.
Bahkan umpamanya ini kita di kelas SI 04 ini ya, umpamanya sepakat kalau ada teman salah satu di antara kita demi menegakkan hukum agama, kalau ada salah satu di antara kita mencuri potong tangan umpamanya. Dengan dasar ingin mengamalkan Al-Qur'an itu nggak boleh. Ya. Secara agama pun nggak boleh. Kenapa? Karena hukum itu bisa berlaku kalau dia menjadi hukum formal, bukan hukum kesepakatan orang per orang. Hukum formal itu maksudnya melalui jalur undang-undang resmi begitu loh. Contoh umpamanya itu nanti ada ya di tema, saya nggak ingat itu. Tema nanti ada salah satu tema diskusi adik-adik itu sumbangan hukum Islam terkait dengan undang-undang di Indonesia itu ada nanti. Contoh umpamanya seperti di Aceh ya. Di Aceh itu kan sebagian undang-undangnya, perdanya itu mengadopsi dari hukum Islam. Makanya di sana kalau ada orang mabuk, ada orang pacaran, ada orang judi, kalau ketahuan oleh pemerintah, itu dihukum cambuk. Ya, itu banyak tadi YouTube itu. Nah itu kok bisa di sana ada hukum cambuk? Karena sudah menjadikan sebagian dari hukum agama itu menjadi bagian hukum formal, hukum positif yang ada di Aceh. Nah, ketika hukum positifnya itu tidak mengatur seperti itu, ya kita tidak terkena dosa ketika hukum belum diberlakukan. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kalau ingin memasukkan itu? Ya harus lewat jalur politik. Jalur politik itu lewat undang-undang, undang-undang yang buat DPR. DPR itu bisa masuk, orang jadi DPR, dia harus terjun pada partai politik. Nah, selama itu nggak ada, selama itu belum jadi undang-undang, ya kita tidak dianggap sebagai orang musyrik. Ya. Makanya nanti juga bahkan ya kalau kita melihat filosofi hukum ya, apakah memang yang diinginkan oleh syariat itu bentuk hukumannya, potong tangannya, atau boleh bisa diganti dengan hukum lain yang untuk agar orang jera untuk melaksanakan. Ya, itu kan ada pertanyaan-pertanyaan tentang filosofi hukum. Apakah hukum itu memang seperti itu gitu maksudnya? Pokoknya kalau ada orang mencuri harus dipotong tangan. Itu tidak sedikit ulama-ulama hukum yang mengatakan sebenarnya yang diinginkan itu adalah hukuman apapun itu ya, tidak harus potong tangan, tetapi membuat orang itu jera untuk melaksanakan kriminal selanjutnya. Nah, dalam konteks di Indonesia itu wujudnya adalah di penjara. Hanya memang mungkin yang menjadi kalau itu dianggap masalah ya. Koruptor itu kan kadang hukumannya tidak maksimal. Katakanlah dari situ umumnya hukuman maksimal 20, kadang hanya divonis 7 tahun. Nah, itu yang kemudian mungkin orang menjadi berpikir kalau orang korupsi hanya dihukum segitu, maka dia tetap kemungkinan untuk melakukan korupsi menjadi tetap ada gitu ya, karena hukumannya tidak maksimal. Saya kira gitu. Jadi kalau kita dibilang musyrik karena negara kita tidak menjadikan hukum agama, tidak sampai seperti itu. Ya. Saya kira gitu ya, Lutfi. Ya. Karena kita nggak bisa nanti begini, nggak bisa mempertentangkan. Kita ini kan umat Islam, kenapa pakai Pancasila umpamanya? Kenapa kita kok pakai hukum tadi itu? Ya karena negara kita itu bukan negara agama. Ya. Negara kita nggak bisa disebut negara agama. Ya, negara kita ini bukan negara agama, juga bukan negara kemarin itu yang memisahkan agak sekuler, bukan negara sekuler. Buktinya apa? Di dalam sila-sila Pancasila itu nggak ada satupun ayat yang bertentangan dengan agama. Bahkan ayat pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu dalam konteks Islam ya qul huwallahu ahad. Dalam Islam la ilaha illallah. Ya. Saya kira gitu jawaban saya. Baik, kita lanjutkan ya.
Ataya Fauziah, dengar suara saya? Dengar, Pak. Anda sedang libur enggak? Anda sedang libur, sedang main enggak? Iya, Ya baru gimana? dapat. Ratu. Iya, Pak. Anda suci? Iya, Pak. Baik, tolong dibacakan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Baik, terima kasih, Ratu. Jadi ini adik-adik surat Al-Asr ya, termasuk surat terpendek lah, termasuk surat pendek di dalam Al-Quran, karena hanya 3 ayat. Tetapi kandungan yang ada di dalamnya, dia sudah menjadi, apa ya, kata Imam Asy-Syafi'i, andai kata Al-Quran itu diringkas, maka dengan surat ini sudah dianggap cukup, kata beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, ya, atau demi waktu, asar, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu dalam kerugian. Ya, setiap manusia itu dalam kerugian. Siapapun. Ya, cowok, cewek, kaya, miskin, pejabat, rakyat, semua itu dalam kerugian. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu yang beriman. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, punya komitmen keimanan yang kemarin itu. Ya, yang sistem kepercayaan itu. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengamalkan atau beramal soleh. Ya. Wa tawasaw bil haqqi, yang ketiga berwasiat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, yang keempat berwasiat tentang kesabaran. Nah, dari surat inilah adik-adik, maka bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam itu bersikap terhadap Islam. Ya. Hilang gimana ini? Ya, sikap muslim terhadap Islam yang pertama tadi amanu, ya, mengimani Islam. Ketika kita mengimani Islam ini, adik-adik, harus tertanam di dalam diri kita satu keyakinan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Ya, tadi saya sebutkan ayatnya itu innad-dina indallahil Islam. Islam itu satu-satunya agama yang benar. Dan itu harus yakin, nggak boleh ragu sedikit pun. Selain Islam salah, harus begitu. Dalam diri kita loh ya. Tidak harus menyalah-nyalahkan orang, tetapi ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Islam ini satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, dan itu artinya selain Islam salah. Selain Islam tidak diridhai. Harus yakin seperti itu. Loh Pak, itu kan kalimatnya kok keras begitu? Bukan keras, memang komitmen agama harus begitu. Urusan nanti kita toleransi, tasamuh, ya, saling menghargai terhadap orang lain, kepercayaan, keyakinan lain, monggo. Karena toleransi itu, menghargai itu, memang juga diajarkan dalam Islam. Ya, kita nggak boleh menjelek-jelekan agama lain.
Tetapi secara personal, ya dalam diri orang, sebagai seorang Muslim harus mengimani Islam satu-satunya agama yang benar. Sebentar ya, ada adzan di dekat rumah. Break sebentar. Baik. Yang kedua tadi, di dalam mengimani Islam ini ada adik, kita harus yakin Islam ini agama seluruh umat manusia. Ya. Tadi sudah kita sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, sekali-kali kata Allah, aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh manusia, seluruh alam. Maka Islam ini untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Nanti kadang ada orang bertanya, Pak, katanya Islam itu untuk seluruh umat manusia. Kenapa Al-Qur'annya bahasa Arab? Hadis bahasa Arab. Adzan bahasa Arab. Ya, sholat bahasa Arab. Itu bukan menunjukkan bahwa Islam hanya untuk orang Arab. Ya. Satu, kalau Al-Quran menggunakan bahasa Arab, ya, apalagi bahasa Arab di dalam Al-Quran, karena memang bahasa ini bukan hanya karena kita sebagai seorang Muslim, ya. Bahasa paling indah, bahasa paling puitis itu bahasa Arab. Ya. Apalagi Al-Quran. Mungkin satu-satunya bacaan yang tidak pernah membosankan itu Al-Quran. Buktinya apa? Ya buktinya kalau kita sholat itu, setiap sholat baca Fatihah. Pernahkah kita ketika mau baca Fatihah kemudian kok, waduh, Fatihah lagi? Kan nggak pernah. Apalagi orang yang tahu maknanya, tahu artinya. Al-Quran itu semakin dibaca, itu semakin menyenangkan. Ya, karena di samping keindahan bahasanya, juga kedalaman makna kandungan yang ada di dalamnya. Nah, sholat pakai bahasa Arab, ya karena sholat ini untuk sebagai komitmen kehambaan seseorang kepada Allah. Maka tata cara sholat itu dimanapun sama, orang dimanapun sholat pakai bahasa Arab. Ya, untuk menunjukkan bahwa perilaku ibadah di dalam Islam itu nggak ada yang beda. Kita bisa bayangkan adik-adik kalau sholat itu lalu bacaannya diserahkan sesuai dengan daerah masing-masing, gitu ya. Nanti kita baca takbir aja sudah bisa macam-macam itu di satu masjid. Ada yang Allahu Akbar. Nanti orang Jakarta Allah Maha Besar. Nanti orang Jawa Tengah
Allah ingkang Maha Agung. Nanti semakin ke timur, Allah sing gede banget. Wah. Itu malaikatnya bingung, ki wong kok takbir macam-macam. Ya, maka meskipun Islam ini seluruh umat manusia, tetapi di dalam bentuk ibadah, bentuk komitmen kehambaan itu sama, ya. Sholatnya pakai bahasa Arab, Qur'annya bahasa Arab, hadis bahasa Arab, dan yang lain. Ya. Dan yang ketiga, dalam mengimani Islam ini adik-adik, kita harus yakin Islam ini agama terakhir. Ada dalam surat Ahzab, ya, maka na aba ahadim mir rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu, Muhammad itu menjadi penutup dari para nabi. Sehingga kalau ada orang kok hari ini mengaku sebagai seorang nabi, itu pasti nabi palsu. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena Islam itu agama terakhir, Rasul itu Rasul terakhir. Karena di Indonesia ini kan sering ada orang-orang yang mengaku-ngaku, ada ngaku nabi, ada ngaku malaikat. Kalau adik-adik masih ingat dulu ada namanya Lia Eden. Itu mengaku sebagai Jibril. Ya. Lalu ada lagi siapa dulu? Ya, Ahmad Musodik, ya, itu mengaku sebagai nabi. Ya, karena katanya dapat wahyu. Lalu dia mendirikan kelompok aliran namanya Qiyadah Al-Islamiyah. Dan itu pengikutnya banyak. Ya. Karena sholat yang wajib itu hanya tahajud, yang lain nggak wajib. Nah, itu pasti bohong itu. Kalau ada aliran, ada kelompok ya yang mengaku-ngaku bahkan mengaku sebagai seorang nabi, itu pasti bohong. Kemudian yang keempat ada Islam ini batas antara surga dan neraka. Ya, jadi kalau kita bicara agama, itu kan pasti bicara salah benar. Bicara tentang hak batil, bicara tentang halal haram. Ujungnya itu pasti bicara tentang surga dan neraka. Sehingga orang yang di dalam Islam, itu namanya dia bertauhid. Ya. Orang bertauhid berarti dia tidak musyrik. Ya. Orang selama punya tauhid, dia tidak musyrik. Kalau toh dia masih punya salah, itu tentu tetap punya potensi untuk dimaafkan oleh Allah. Di luar Islam namanya di luar tauhid. Di luar tauhid namanya musyrik. Orang musyrik itu tidak pernah dimaafkan oleh Allah. Innallaha ayyusyraka bih. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah itu tidak akan pernah memaafkan dosa ya musyrik. Tetapi selain musyrik Allah masih mau memaafkan. Ya, sehingga Islam ini adalah batas antara surga dan neraka. Tentu ini tidak dalam konteks untuk menghakimi orang selain muslim. Silakan orang tidak mau ikut Islam. Tapi kita harus yakin dengan keislaman kita bahwa Islam ini menjadi batas antara surga dan neraka. Masalah toleransi silakan. Ya. Toleransi itu kan pada wilayah kemanusiaan. Tapi kalau sudah masuk ibadah, ritual, keagamaan, kita tidak boleh ada toleransi itu. Toleransi itu kan kaitannya dengan kemanusiaan. Kalau Anda di kampus, lalu di ring road depan kampus ada kecelakaan, Anda wajib menolongnya. Tidak boleh Anda mau nolong pakai tanya dulu, Anda muslim atau tidak. Kalau muslim tak tolong, kalau tidak, dan tak boleh, dosa itu. Apalagi masih ditanya lagi, Anda muslim tidak muslim, ditanya lagi. Anda NU atau Muhammadiyah? Masih jawab NU. Ditanya lagi NU. NU-nya PKB apa P3? PKB. PKB-nya Cak Imin apa punya Gus Dur? Mati wongnya. Ya. Jadi kalau urusan kemanusiaan apapun itu kita boleh toleran, saling menolong, saling membantu. Tapi kalau sudah masuk dalam wilayah agama harus tegas. Ya, inna dina indallahil Islam. Bahkan Islam itu batas antara surga dan neraka. Yang kedua, wa'amilus sholihat. Ya, sikap seorang muslim terhadap Islam itu harus mengamalkan Islam. Ya, kemarin sudah kita singgung ya. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dalam hidup keseharian ini ya, menjadikan Islam sebagai panduan hidup kita dalam hal apapun. Ya, bagaimana kita bergaul,
bagaimana kita berbisnis, bagaimana orang membangun relasi, bagaimana orang berekonomi, bagaimana berpolitik. Itu harusnya sebagai seorang muslim mendasarkan perilaku kita kepada ajaran Islam. Nah, itu namanya wa'amilus sholihat. Ya. Kemudian watawasau bil haqqi, berwasiat tentang kebenaran, itu artinya bisa kita terjemahkan mendakwahkan Islam. Ya. Jadi menyampaikan ajaran agama itu bukan hanya tugasnya ustadz, tugasnya kiai, ya tugasnya ulama, tidak. Setiap pribadi muslim itu punya tanggung jawab untuk mendakwahkan, ya, menyampaikan pesan-pesan Islam kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau Anda nanti pandai di dalam programmer, mungkin membuat web, membuat macam-macam, itu bisa menjadi sarana dakwah. Dakwah harus tidak harus ceramah gitu. Dakwah tidak harus pidato, tetapi mulai media apapun, ya adik-adik sebagai orang yang menguasai sistem informatika, maka ilmu itu juga bisa menjadi sarana untuk mendakwahkan agama. Kemudian yang keempat tadi watawa saubis sobri, watawa saubis sobri, ya bersabar dalam Islam. Sabar ini kan menjadi sikap di dalam melaksanakan kegiatan apapun. Maka orang kalau ingin punya keberhasilan, mencapai kesuksesan, itu salah satunya adalah bersabar. Ya. Orang itu kalau nggak sabar, berarti nggak jadi. Orang berbuat maksiat itu salah satunya karena nggak sabar. Tadi kalau ada yang tanya, kenapa masih ada korupsi? Karena dia nggak sabar. Ya. Dan kita tahu kan, koruptor itu semua orang kaya, nggak ada orang miskin. Kenapa dia kok masih korupsi? Karena nggak sabar dengan godaan. Apalagi dalam ibadah juga begitu. Kalau kita itu sholat, contoh adik-adik ya, sholat kok nggak sabar. Sholatnya pasti ngebut, inginnya cepat selesai. Ya. Kuliah nggak sabar, inginnya juga cepat selesai. Orang baru semester 4 nggak sabar, ya udah, gagal dia. Jadi dari sini, maka menjadi penting ya, bahwa dari surat Al-Asr tadi itulah menjadi salah satu pegangan kita, bagaimana sikap muslim terhadap Islam. Ya, satu, mengimani, kemudian mengamalkan, watawasau bil haqqi, kemudian watawasau bis sabri, bersabar dalam Islam. Kalau 4 hal ini menjadi komitmen kita, adik-adik, ya, mengimani, mengamalkan, mendakwakan, dan bersabar dalam Islam, insya Allah itulah menjadi muslim yang sejati, muslim yang baik. Baik, saya kira ini adik-adik. Mungkin kalau ada yang mau tanya silakan. Sebelum kita tutup. Saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? NIM-nya berapa? 2312 2946. 46. 50. Iya, Pak. Silakan. Kenapa manusia berada dalam kerugian, Pak? Kenapa manusia berada dalam kerugian? Baik. Ya, tadi ya. Jadi semua manusia itu di mata Allah rugi. Artinya dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang paling pokok untuk hidup. Allah itu kan Allah itu yang menciptakan manusia kan Allah. Allah kan menciptakan manusia punya tujuan. Ya, siapapun manusia dimanapun itu yang menciptakan Allah. Nah, Allah menciptakan manusia itu punya tujuan. Ya. Kalau dalam ayat yang lain itu ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kata Allah, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Nah, artinya apa? Ketika ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah,
maka manusia itu dianggap rugi. Ini ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi ketika manusia itu tidak mau mengikuti apa yang menjadi maunya Allah, maka dia itu rugi. Karena yang menciptakan manusia itu Allah, dan Allah punya misi, kenapa kita diciptakan. Ya. Makanya tadi kemudian ayatnya, kalau ingin tidak rugi, jadilah orang beriman. Kalau tidak ingin rugi, jadilah orang yang beramal soleh, mengamalkan dari keimanan itu. Kemudian mendakwahkan dan seterusnya. Jadi kalau orang itu dalam hidup kok tidak punya prestasi kaitannya dengan keimanan, dengan amal soleh, itu nggak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Ya, makhluk yang tidak berakal. Manusia itu kan makhluk paling tinggi makom derajatnya. Ya, dia punya akal. Karena dia punya akal, maka dia punya mandat dari Allah untuk menjadi khalifahnya, menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Lalu dia punya mandat tadi itu. Ya, berimanlah kepada Allah, beramal solehlah, dan seterusnya. Sehingga kalau itu tidak menjadi komitmennya, maka dia termasuk manusia yang merugi. Merugi bukan hanya di sini, terutama nanti di akhirat. Ya, kalau di dunia mungkin itu buktinya orang tidak iman kaya, orang tidak iman sukses. Oke lah, untuk dunia mungkin iya. Tetapi yang paling pokok dalam konteks kita sebagai seorang muslim, orang beriman itu, hidup itu bukan hanya sekarang, tetapi nanti. Ya, hidup itu yang paling utama itu nanti. Di dunia ini kan hanya tidak lama, sebentar. Maka komitmen tentang keimanan, amal soleh itu menjadi sangat penting, karena itu yang akan menyelamatkan bagi manusia, terutama nanti di akhirat. Itu, Gifti. Satu lagi, ada satu lagi. Ada satu lagi kalau ada? Saya, Pak. Siapa ini? Salsa. NIM-nya berapa, Salsa? 23, 12, 29, 51, Pak. Ya, silakan. Kan itu tadi Islam agama seluruh umat manusia ya, Pak. Lantas kenapa masih ada agama selain Islam, Pak? Ya, maksudnya untuk umat manusia itu mestinya, jadi Islam itu ya syariatnya, risalahnya itu untuk seluruh umat manusia, artinya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kenapa kemudian kok masih ada orang yang tidak menjadi muslim? Yaitu karena dia memilih tidak menjadi muslim. Jadi masalah iman dan tidak. Jadi yang penting agama ini sudah disampaikan gitu ya. Sudah didakwahkan, sudah disampaikan, apalagi dalam konteks sekarang media itu kan luar biasa. Nah, ketika orang tahu ada agama namanya Islam, ada aturan-aturannya begini-begini, lalu dia tidak mau menerima itu, tidak menjadi muslim, ya sudah, itu pilihannya. Makanya ada dalam Al-Quran itu, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa orang ingin iman, kata Allah, ya silakan. Orang ingin kafir, menolak iman, ya silakan. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah, jadi Islam itu disampaikan untuk seluruh umat manusia, tetapi tidak semua manusia mau menerima Islam, kan begitu. Nah, yang tidak mau menerima itu ya monggo, silakan saja. Beragama itu tidak boleh dipaksa. Tentu setiap pilihan akan ada resikonya masing-masing. Itu Salsa. Ya. Jadi kenapa kok masih ada yang non-muslim? Ya dia nggak menerima gitu ya, tidak menerima Islam. Bentar, ini baterainya Baik ya, Adik, saya kira ini yang bisa kita bahas pada sore ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu